Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu wa ma ba'd. Ikhwatul kiram, azanallahu yakum jami'an. Majelis kita hari ini bersama dengan hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Abu Dzar mengabarkan bahwasanya datang sejumlah sahabat kepada Nabi SAW. Mereka mengadukan atau mengeluhkan suatu perkara, yakni mereka berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur." Wahai Rasulullah, ahlud dusur, yakni orang-orang yang memiliki harta, telah berlalu meninggalkan kami dengan ragam pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat, kami pun salat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka berpuasa, kami pun berpuasa. Tetapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta yang diberikan kepada mereka. Lalu Rasulullah SAW menjawab, mengerti dengan apa yang dikeluhkan oleh para sahabat ini. Rasulullah menjawab, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah tabaraka wa taala telah menjadikan pada diri kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Rasulullah melanjutkan, "Inna bikulli tasbihatin sadaqah." Bahwasanya setiap tasbih yang diucapkan seorang hamba itu adalah sedekah baginya. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir yang dilafazkan seorang hamba itu pun sadaqah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Dan setiap senandung pujian yang diucapkan seorang hamba kepada Allah, ia pun adalah sebagai sadaqah baginya. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Demikian halnya dengan setiap ucapan la ilaha illallah, itu pun adalah sadaqah. Wa amrin bil ma'ruf wa sadaqah. Mengajak kepada perkara yang ma'ruf secara syar'i itu pun adalah sedekah. Wan nahyi 'anil munkar sedekah. Dan melarang dari perkara yang mungkar pun adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum, bahkan dalam fi bud'i ahadikum, dalam perkara yang berkaitan dengan kemaluan kalian, itu terdapat sedekah. Qalu, para sahabat bertanya, takjub dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha sadaqah, fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah seorang memenuhi syahwatnya, maka hal tersebut dapat menjadi pahala bagi dirinya? Rasulullah SAW menjawab, ara'aitum law wada'aha fil haram. Bagaimana pandangan kalian jika hal tersebut ditempatkannya pada perkara yang haram? Akana alaihi wizrun, bukankah akan berdosa bagi dirinya? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian juga sebaliknya, ketika hal tersebut ditempatkan pada tempat yang dihalalkan syariat, maka baginya menjadi pahala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Hadis ini menunjukkan atau menjadi dalil bahwasanya para sahabat mereka bersedih atas apa yang mereka tidak mampu lakukan dari perkara yang baik, sementara perkara tersebut mampu dilakukan oleh saudara-saudara yang lain. Artinya para sahabat di sini, di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat secara khusus orang-orang fakir di antara mereka memiliki ghibtah terhadap orang-orang yang memiliki harta, orang-orang kaya. Ini mereka memiliki rasa iri, di mana mereka juga ingin melakukan apa yang bisa dilakukan orang-orang kaya tadi dengan harta mereka berupa sedekah di jalan Allah. Dan inilah yang disedihkan oleh para sahabat ini, khususnya sahabat-sahabat dari kalangan orang-orang fakir di sini, sahabat yang fakir di sini, mereka sedih, mereka terkalahkan dibandingkan sahabat yang lain, di mana dalam hal ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, salat, puasa, bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan haji, mereka berserikat dalam hal ini. Mereka pun melakukannya, orang kaya di antara mereka pun melakukannya. Yang berbeda di antara mereka dalam hal ini adalah orang-orang kaya di antara mereka
ya mampu bersedekah dengan harta yang diberikan Allah kepada mereka, sementara orang-orang ini, sahabat-sahabat yang fakir ini tidak mampu melakukan hal itu. Dan ini menjadikan mereka sedih. Ikhwatal kiram, a'adhanallahu wa iyyakum jami'an. Sehingga hadis ini menunjukkan kepada mereka kesedihan para sahabat dari sisi terkait dengan kekurangan yang ada pada mereka adalah kesedihan berkaitan dengan urusan akhirat mereka. Tidak ada kesedihan mereka terkait dengan urusan dunia mereka. Ikhwatal kiram, a'adhanallahu wa iyyakum jami'an. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya sedekah atau seorang dapat mendapatkan pahala sedekah tidak melulu melalui harta yang diberikan oleh Allah. Nabi SAW mengatakan di sini, memberikan beberapa gambaran terkait dengan ya sedekah seorang hamba yang itu bukan dengan hartanya. Di antaranya Nabi SAW mengatakan tasbih, takbir, tahmid, ya tahlil, al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar, ya ini semua sedekah. Bahkan kata Nabi, ya dalam urusan kemaluan seorang hamba ketika dia ditempatkan pada tempat yang dibenarkan oleh syariat, maka itu pun sejatinya adalah sedekah baginya. Ya. Dan tinggal bagaimana niat seorang hamba terkait dengan hal-hal tersebut. Ya, ringkasnya dalam setiap perkara yang ma'ruf yang dilakukan oleh seorang hamba, dan ketika itu dia diharapkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, kecintaan Allah tabaraka wa taala, maka itu terhitung sedekah bagi dirinya, dan itu tempat baginya untuk ya sebagai pahala yang tercatat atas dirinya. Maka di sini ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an, sedekah yang tidak dengan harta ini dia dalam, ya para ulama mengatakan dia dalam dua bentuk. Yang pertama, ya perkara tadi bersifat muta'addi, ya kebaikannya tersebar di antara makhluk, tidak terbatas pada pelakunya saja. Maka hal ini ya menjadi sedekah atas pelakunya. Bahkan terkadang dia lebih utama ketimbang sedekah dengan harta. Di antaranya yang disebutkan di sini adalah al-amru bil ma'ruf dan nahyi 'anil munkar. Mengajak kepada perkara yang ma'ruf, menyerukan manusia, menasihati manusia kepada perkara yang ma'ruf, dan mencegah manusia dari perkara yang mungkar. Ya, mengajak kepada ketaatan kepada Allah, menahan diri dari perkara maksiat dan seterusnya. Maka ini adalah kebaikan yang sifatnya tersebar, tidak berhenti pada pelakunya saja, dan terkadang dia dapat saja lebih utama ketimbang manfaat yang dapat disebarkan melalui harta. Masuk dalam perkara ini adalah mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ya, mengajarkan kaum muslimin untuk mampu membaca Al-Quran dengan semestinya, menghilangkan kegangguan atau sesuatu yang dapat mengganggu di jalan yang dilalui oleh kaum muslimin, dan perkara-perkara yang lainnya. Dan di antara bentuk sedekah adalah ya menahan diri dari menyakiti seorang manusia. Ya, terlebih jika ya orang tersebut adalah saudaranya dalam keimanan, saudaranya dalam agama, yakni seorang muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal? Amal apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, al-imanu billah, iman kepada Allah. Kemudian wal jihadu fisabilihi, kemudian jihad di jalannya. Kemudian Abu Dzar mengatakan, aku bertanya lagi, fa ayyu riqabi afdal? Ya, riqab apa yang lebih utama, yang paling utama? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anfusuha 'inda ahliha wa aktsaruha tsamanan. Ya, ini yang diberikan kepada keluarganya dan yang paling besar nilainya, kadarnya. Ya, kemudian Abu Dzar mengatakan, kalau tidak dilakukan, fa illam af'al, kalau aku tidak melakukan itu, tu'inu sani'an au tasna'ul li akhraq. Ya, menolong orang yang dengan pekerjaannya. Dan lalu Abu Dzar mengatakannya, Rasulullah, araita in da'uftu an ba'dil amal, kalau sebagian amal yang memberatkan bagiku, aku lemah dari sebagian amal, Nabi SAW mengatakan, sekiranya aku tidak mampu melakukan sebagian dari amal yang saleh, bagaimana, kata Abu Dzar. Nabi SAW menjawab, takufu syaraka 'anin nas fa innaha shadaqah. Ya, tahan ya syaraka, ya, tahan keburukanmu dari manusia, maka itu adalah sedekah. Ya, sedekah bagimu.
Ini yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini tercatat di dalam As-Sahihain. Dan Nabi juga mengatakan dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan juga oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan dinarun anfaqtahu fi sabilillahi wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika afdaluha allazi anfaqtahu ala ahlika. Ya, dinar, satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk memerdekakan budak fi raqabah. Satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin. Satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Yang paling utama di antara itu semua adalah ya ini dinar yang engkau nafkahkan untuk untuk keluargamu. Ya ini ya nafkah yang diberikan kepada keluarga. Ini di antara bentuk-bentuk sedekah dan di antaranya yang utama adalah yang demikian ini. Kemudian bentuk yang kedua ya dari sedekah yang bukan berupa harta tadi, ya ini perbuatan ma'ruf yang manfaatnya terbatas pada pelakunya saja. Seperti beragam zikir yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi awal, ya tasbih, takbir, tahlil dan sebagainya. Dan Nabi SAW dalam hadis ini tidak menyebutkan salat, puasa dan haji juga jihad. Tetapi dalalah hadis menunjukkan bahwasanya perkara-perkara ini seluruhnya juga terhitung sebagai sedekah bagi pelakunya. Maka ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, ya hadis ini memberikan isyarat kepada kita, memberikan kabar gembira kepada kita bahwasanya tidak perlu kita berkecil hati dengan ya barangkali kesempitan harta yang Allah berikan kepada kita. Ya, tidak perlu kita berkecil hati terkait dengan hal ini, dan bahkan tidak perlu juga kita berkecil hati bahwasanya kita tidak dapat melakukan kebaikan-kebaikan ya ketika Allah tidak memberikan harta ini. Karena nyatanya Nabi SAW menyampaikan kepada kita di sini kebaikan-kebaikan bahkan yang bersifatnya muta'adi tadi, manfaatnya tersebar lebih luas yang tidak terbatas pada diri kita sendiri sebagai pelakunya. Justru ya tidak sedikit yang bisa kita lakukan sekalipun kita tidak mendapatkan kelapangan harta tadi. Bahkan Nabi SAW mengatakan ya dalam urusan suami istri ya ketika suami memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan istrinya dalam hal ini ya dan itu memang benar dia lakukan dalam rangka menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan istrinya. Atau tujuan yang lain untuk mendapatkan anak yang saleh dan sebagainya, maka ini adalah sedekah bagi mereka, bagi pelakunya, dan ini adalah dihitung sebagai amal saleh bagi mereka yang tidak juga kurang utamanya, tidak juga kurang nilainya dibandingkan sedekah-sedekah yang mungkin dapat kita lakukan sekiranya kita diberikan oleh Allah tabaraka wa taala berupa harta yang berlebih. Bahkan ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, dalam hadis-hadis yang banyak sekali ya bisa jadi malah justru ketika kita mengharapkan diberikan harta yang banyak oleh Allah, pada saat kita diberikan itu harta tadi menjadi sumber fitnah bagi kita yang menggelincirkan kita dari kebaikan, dari perkara-perkara yang ma'ruf, menjadikan kita terjatuh dalam perkara-perkara yang mungkar, sehingga itu justru menjadi sebab kemudaratan yang lebih besar bagi kita. Maka demikian ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an ya, yang perlu kita garis bawahi bahwasanya setiap kita mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya, dan bahkan setiap kita mampu untuk saling berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan tadi ya, terlepas dari kita termasuk kategori ya hamba-hamba yang diberikan kelapangan harta ataupun yang ya hidup dalam keprihatinan, kebaikan yang mungkin kita lakukan, perlombaan kita dalam ketaatan kita kepada Allah tidak mengurangi ya kesempitan harta tadi, tidak mengurangi kesempatan kita untuk mengalahkan orang-orang yang diberikan kelapangan berupa harta tadi. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.